Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah benar sih kita sebagai petani sawit itu 3 tahun menderita. Nah, seperti apa konsepnya kok bisa menderita? Apakah itu benar? Nanti akan kita sharingkan tipis-tipis. Namun sebelumnya teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya. Memang sudah saya lakukan, sudah saya terapkan di kebun saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan semoga bisa bermanfaat sesama kita petani sawit kecil khususnya. Oke teman-teman, bagi kalian yang memang tertarik untuk berkebun kelapa sawit namun ragu dengan kata-kata yang mengatakan bahwa sawit itu dalam 3 tahun kita harus menderita terlebih dahulu. Karena apa? Karena memang biaya perawatan sawit katanya itu sangat-sangat cukup tinggi. Apakah itu benar? Nah, sesuai dengan pengalaman saya, apa yang saya lakukan teman-teman, memang benar biaya perawatan sawit itu memang lumayan menguras kantong, menguras tenaga, dan menguras emosi. Tentunya kalau kita menggunakan benih yang baik, kita akan sedikit emosinya tidak akan terkuras begitu banyak, karena memang permasalahan benih yang paling banyak terjadi ketika kita dalam berkebun kelapa sawit. Ketika kita menggunakan benih yang tidak bagus teman-teman, maka di perjalanannya itu akan banyak sekali kendala-kendala yang akan kita hadapi. Ya, tentunya masalah penyakit genetik itu yang sangat menyebalkan bagi kita selaku petani sawit. Namun teman-teman, sawit ini adalah salah satu tanaman yang menghasilkannya itu tidak terlalu lama. Jadi dalam proses waktu yang cukup cepat itu sudah bisa menghasilkan buah atau sudah bisa berproduksi. Tidak seperti karet yang memerlukan waktu 4 hingga 5 tahun, atau durian atau alpukat yang membutuhkan 5 hingga 6 tahun atau bahkan 7 tahun, atau petai. Petai juga dalam 3 tahun, 5 tahun baru mungkin bisa berbuah. Dan sawit ini teman-teman sebenarnya 2 tahun pun dia sudah mulai berbuah. Apalagi kalau kita menggunakan benih yang sudah berumur tua. Mungkin dalam 1 tahun beliau-beliau yang kita tanam ini sudah bisa berbunga atau buah pasir kata orang. Namun tentu kualitasnya tidak bagus untuk kita jual. Dan biasanya yang paling maksimal itu ketika sudah berumur 3 tahun ke atas, itu baru bisa kita jual ke pabrik atau yang lain sebagainya, atau ke pengepul. Jadi dalam 1 hingga 3 tahun memang kita belum bisa mendapatkan hasil untuk kita dapatkan. Namun teman-teman, memang benar biaya perawatan berkebun kelapa sawit itu cukup mahal. Apalagi kalau kita hitung dari mulai sejak membeli tanahnya. Tentu itu akan sangat mahal sekali, apalagi di daerah-daerah yang memang harga tanah sudah cukup tinggi. Di daerah-daerah yang memang sudah banyak sawit atau memang daerah-daerah yang strategis, tentunya harga tanah itu kita tidak bisa estimasikan karena memang setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalau kita hitung dari mulai membeli tanah, tentunya itu akan sangat membengkak biaya. Namun tidak hanya sawit saja teman-teman, tanam padi, tanam karet, tanam apapun, kalau memang kita hitung dari mulai kita membeli tanah, tentunya ya biayanya akan cukup besar. Namun teman-teman, berkebun kelapa sawit itu memang memerlukan biaya yang besar. Itu pertama di masalah bibit. Bibit sawit ini sekarang memang sudah cukup mahal teman-teman, apalagi memang benih-benih yang memang berkualitas. Nah, saran saya kalau memang kalian ingin mengirit biaya, belilah bijinya saja atau benihnya saja, kemudian kita semai sendiri dan kita rawat sendiri. Tentunya itu akan lebih meminimalisir biaya. Kalau kalian memiliki biaya yang banyak, tentunya ya beli yang langsung jadi juga itu juga baik, karena memang nanti kita akan lebih cepat mendapatkan hasilnya. Tentu itu masalah biaya adalah hak masing-masing atau keadaannya masing-masing, kita tidak bisa memaksakannya satu sama lain. Jadi teman-teman, dalam 1 hingga 3 tahun biaya yang paling besar pertama kita keluarkan adalah biaya pembukaan lahan, biaya pemupukan, biaya untuk pembelian benih. Karena memang saran saya mulai sekarang teman-teman, kalau ingin berkebun kelapa sawit, kita harus menggunakan benih-benih yang memang benar-benar bagus. Jangan menggunakan seperti dahulu benih-benih yang asal-asalan, benih yang asal cabut, atau benih yang
kita dapatkan dari orang-orang yang tidak jelas atau benih yang murah. Walaupun itu dalam kemasan yang baik tapi harganya murah, saya bisa katakan itu tidak terlalu bagus untuk ditanam teman-teman, karena saya sudah berpengalaman dalam hal menanam benih yang memang tidak jelas. Jadi sungguh sangat-sangat membuat saya muak, membuat saya jengkel dengan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal. Itu membuat kebun saya ini tidak berproduksi secara maksimal meskipun saya melakukan perawatan secara sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya, saya anggap itu adalah maksimal. Namun dengan masalah benih dan genetik ini teman-teman sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Jadi daripada kita memperbaiki, lebih baik kita menggunakan benih yang bagus. Tidak apa-apa benih itu dalam harga yang cukup mahal, ya diusahakan teman-teman. Kalau memang kita tidak bisa membeli untuk 1 hektar, beli saja setengah hektar dulu. Kemudian kita buka kebun kita setengah hektar juga. Jangan dipaksakan. Jadi pelan-pelan daripada kita memaksakan dengan benih yang tidak jelas. Kemudian nanti setelah besar kita sudah capek melakukan perawatan, kita mendapati kebun kita tidak berproduksi secara maksimal. Karena sudah banyak sekali buktinya teman-teman. Penggunaan benih yang memang dikatakan benih tidak bagus, tentu hasilnya itu juga tidak bagus. Maka dari itu, dari awal mulailah dengan menggunakan benih yang tidak bagus. Nah, biaya pemupukan teman-teman, ini yang harus kita sharingkan. Saya selalu melakukan rotasi pemupukan. Saya usahakan teman-teman, setiap bulan saya melakukan pemupukan. Mengapa saya rotasi setiap bulan? Karena memang supaya kebun saya terpenuhi nutrisinya per bulannya. Karena pupuk kimia ini teman-teman sifatnya mudah diserap tapi juga mudah habis. Dan oleh sebab itu alam tidak menyediakan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini adalah salah satu tumbuhan yang memang memerlukan nutrisi yang cukup banyak. Maka dari itu saya melakukan rotasinya setiap bulan. Mengapa tidak dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 kali waktu? Karena teman-teman, saya berprinsip bahwa tumbuhan itu selalu kebutuhannya terkontinu. Yang kedua, saya menghindari kehabisan atau defisiensi dari pupuk itu kalau terlalu lama rotasinya. Jadi kalau bisa belum dia habis sudah kita tebarkan. Namun saya selalu menggunakan pupuk tunggal dengan rotasi 1 bulan sekali dengan jenis pupuk yang berbeda. Itu yang sudah saya terapkan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang lain bahwa saya selalu melakukan seperti itu. Saya tidak pernah melakukan pencampuran pupuk teman-teman. Mohon kalau bisa jangan dilakukan karena nanti itu akan berefek kehilangan manfaat dari pupuk itu sendiri. Yang kedua ya lakukan rotasi 1 bulan sekali. Yang selanjutnya teman-teman, saya melakukan pemupukan dalam rotasi 1 bulan sekali itu tidak selalu dalam kondisi full dosis atau dosis dengan besar. Jadi saya hanya melakukannya sesuai dengan kemampuan kantong saya. Kalau saya hanya mampu 10 kg ya saya tebarkan 10 kg untuk seluruh batang dari 1 hektar itu. Itu contohnya sederhananya. Memang dalam waktu 3 tahun apakah menderita? Sebenarnya tidak juga menderita teman-teman, karena merawat sawit itu tidak serta-merta harus sekali blek. Kalau orang Jawa bilang langsung bles 1 kali. Tidak, berarti kita itu hanya dalam 1 bulan melakukan perawatan hanya sekian seperti itu. Tentu perawatan yang paling menjengkelkan itu adalah perawatan pembersihan lahan, karena memang gulma itu harus kita kendalikan dan tentunya gulma juga pertumbuhannya cukup cepat sehingga kita itu terkadang kewalahan dalam mengendalikannya, dan itu biasanya memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi kalau kita bisa melakukannya sendiri tentu itu akan lebih mengirit dari pengeluaran kita. Tentu teman-teman, kalau dikatakan menderita dalam 3 tahun tentu saja tidak begitu menderita, karena sudah banyak sekali petani sawit yang aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Dan ketika umurnya sawit itu sudah 5 tahun ke atas, maka para petani sawit itu akan menikmati hasil penderitaannya selama ini. Tentu itu akan sangat membahagiakan teman-teman. Dan mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa memotivasi kalian untuk tetap terus merawat kebun kalian. Jangan sampai kebun kalian itu tidak dirawat, karena ketika kita tidak merawat kebun kita terbengkalai, maka nanti hasilnya juga akan sangat mengecewakan. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Internal open.